Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry dari kelas 11 TKR 4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PKL di bengkel mobil CC. Sejarah singkat, bengkel mobil CC berdiri sejak tahun 1990 yang beralamat di Pebantar, Kecamatan Lumbung, Ciamis. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan laporan PKL yang berjudul pemeliharaan kopling pada kendaraan Mitsubishi Colt di bengkel mobil CC. Pengertian kopling. Kopling adalah salah satu bagian yang mutlak diperlukan pada mobil-mobil bensin, diesel, dan jenis lainnya, di mana penggerak utamanya diperoleh dari hasil pembakaran di dalam silinder mesin. Fungsi kopling. Fungsi kopling yaitu untuk memutus dan menghubungkan putaran dari flywheel menuju poros input transmisi. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah kopling. 1. Mampu menahan adanya kelebihan beban. 2. Mengurangi getaran dari poros penggerak yang diakibatkan oleh gerakan dari elemen lain. 3. Mampu menjamin penyambungan dua poros atau lebih. 4. Mampu mencegah terjadinya beban kejut. Selanjutnya, komponen kopling dan fungsinya. Yang pertama, roda gila, tempat kedudukan sistem kopling. Yang kedua, plat kopling, media penghantar putaran dari mesin ke transmisi. Yang ketiga, plat penekan, untuk menekan klat disk. 4. Pegas diafragma, untuk memberikan tekanan pada pressure plat. 5. Tutup kopling, untuk menjepit clutch terhadap flywheel. 6. Rilis bearing atau bantalan pembebas, untuk meneruskan gaya tekan dari rilis fork. 7. Garpu pembebas atau release fork, untuk menekan rilis bearing sebelum menyentuh diafragma spring. Sistem penggerak kopling ada dua macam. Yang pertama, sistem penggerak mekanis. Yang kedua, sistem penggerak hidrolik. Mekanisme kerja pada kopling atau cara kerja kopling. Bila pedal kopling diinjak, minyak yang terdapat dalam silinder utama akan terdesak keluar melalui pipa. Selanjutnya mendesak torak di dalam silinder slip start silinder, kemudian menggerakkan release fork. Selanjutnya kita akan membahas perawatan atau pemeliharaan pada kopling. Alat yang diperlukan: 1 buah toolbox, jangka sorong, kunci momen, dongkrak, jack stand. Bahan yang diperlukan: 1 unit mesin dan lap majun, lap atau majun. Keselamatan kerja: hati-hati sewaktu melepas transmisi, jangan sampai jatuh. Hindarkan tumpahan oli pada baterai. Langkah kerja: pembongkaran. Lepas transmisi negatif pada baterai. Angkat mobil dan pasang penyangga lepas karet penutup tongkat pemindah gigi transmisi. Keluarkan unit kopling dari roda gaya. Kondisi kanvas jika terbakar atau kotor oli ganti. Tebal kanvas dengan paku keling minimal 0,3 mm. Kondisi nap terhadap kelonggaran kondisi karet pegas atau pecah atau longgar, itu harus diganti. Unit penekan. Kondisi permukaan gesekan, aus atau goresan. Goresan yang berlebihan perbaiki dengan mesin bubut. Kondisi pegas diafragma, retak atau miring. Kondisi pegas strip atau pemegang unit penekan, kemungkinan retak atau keling longgar. Kausan ujung pegas diafragma maksimum. Kedalaman 0,6 mili, lebar 5 mili. Roda gaya dan kelengkapannya. Kondisi permukaan gesek,
tergores atau aus. Ukurlah kondisi cincin gigi starter terhadap kerusakan, kebocoran pada seal oli, poros engkol, kondisi bantalan pilot, macet atau kebebasan. Bantalan dan garpu pembebas. Kondisi bantalan pembebas kemungkinan macet atau longgar. Jangan mencuci bantalan pembebas dengan bensin atau solar. Kondisi garpu pembebas dan kedudukannya retak atau keausan. Ganti. Kondisi pegas pengikat bantalan dan garpu pembebas lemah atau putus. Pemasangan. Lakukan langkah pemasangan sesuai dengan urutan kebalikan dari langkah pembongkaran. Sedangkan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pemasangan adalah meripet atau gemuk sedikit pada bagian-bagian berikut: bantalan pilot pada roda gaya, alur busing bantalan pembebas, alur-alur poros input transmisi, tempat persinggungan antara garpu pembebas dengan busing, tempat pivot garpu pembebas. Gunakan pad grip atau pad yang tahan terhadap temperatur tinggi. Petunjuk pemasangan plat kopling. Perhatikan arah pemasangan plat kopling bagian menonjol di belakang. Hindarkan plat kopling dan oli atau gemuk. Kertas gosok sedikit permukaan bidang gesek plat kopling dan roda gaya. Kembalikan tanda pemasangan unit kopling. Gunakan alat pemusat kopling sewaktu memasang unit kopling. Bila plat kopling tidak di senter, maka poros input transmisi tidak bisa masuk pada bantalan pilot. Selanjutnya, kencangkan baut-baut unit penekan pada roda gaya secara bertahap dan menyilang. Step control unit kopling. Dudukan pegas diafragma terhadap pemasangan. Pemasangan unit kopling yang normal bila pegas diafragma sama tingginya dan sejajar dengan roda gaya. Bila plat kopling tipis atau permukaan bidang gesek dan unit penekan aus, maka pegas diafragma tidak sejajar dengan ujung pegas diafragma, lebih menonjol keluar. Ujung pegas diafragma agak ke dalam bila plat kopling lebih tebal dari ukuran standar pada roda gaya dan unit penekan. Sekian yang dapat disampaikan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.